الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من الضلال ومن النار. إخواني في الدين وأخواتي في الله, rahimani Allah wa iyyakum. Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Wa ma bikum min ni'matin famin Allah. Harus kita menyadari bahwasanya kita hidup atas nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik untuk melanjutkan kajian. Harusnya kajian kita malam ini yaitu kitab Qaul Mufid, namun kita bahas perkara yang penting juga berkaitan dengan ibadah, yaitu kita akan bahas secara ringkas berkaitan dengan azan, ya, karena azan adalah ibadah dan dakwah yang sempurna azan. Baik. Jadi bab azan kita ambil dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitab Al-Aziz. Ya. Jadi karang Syekh Abdul Azim rahimahullah. Baik, al-azan. Yang pertama, hukmuhu, beliau menjelaskan apa itu hukum azan. Ya. Karena azan secara umum banyak mengumandangkan azan. Terkadang seseorang yang memandangkan azan dia belum mempelajari tentang azan, ya, karena di kitab-kitab para ulama itu menulis satu bab lengkap bagaimana azan. Kebanyakan muadzin yang dijadikan muadzin
adalah ketika sudah tidak ada lagi kegiatan, sudah pensiun, kemudian dia menjabat sebagai muadzin. Sementara dia belum mempelajari tentang bagaimana azan yang sesungguhnya, baik berkaitan dengan hukumnya dan juga lafaz-lafaz azan yang benar. Ya. Baik. Padahal kaidah dalam beramal itu adalah berilmu terlebih dahulu, al-ilm qabla al-qauli wal amal, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, dan bahkan beliau menetapkan satu bab dalam kitab sahihnya, al-ilm qabla al-qauli wal amal, ilmu sebelum menyampaikan dan sebelum mengamalkan. Beliau berdalil dengan fa'lam annahu la ilaha illallah, dan ayat dalam surat Muhammad. Baik. Berkaitan dengan azan, yang pertama hukumnya. Al-azan, makna azan huwa al-i'lam. Al-i'lam bidukhuli waqti shalah bi alfazin makhsusatin. Ya, jadi azan adalah i'lam, pemberitahuan masuknya waktu salat dengan lafaz-lafaz yang khusus. Jadi tidak boleh melafazkan azan sesuai dengan keinginan yang tidak boleh. Ya. Akan tetapi dia melafazkan azan harus sesuai dengan ketentuan syar'i. Ya, karena azan adalah ibadah. Ibadah hukum dasarnya adalah tauqifi. Nanti kita akan bahas apakah ada kalimat-kalimat sebelum azan, ada muqaddimah, ada kalau bahasa, kalau dalam olahraga itu pemanasan. Apakah ada pemanasan terlebih dahulu sebelum azan dengan bacaan-bacaan tertentu seperti yang terjadi saat ini di tengah-tengah keumuman manusia. Ya. Ada berbagai macam bacaan-bacaan yang mereka bacakan sebelum mengumandangkan azan. Apakah hal tersebut itu sesuai dengan tuntunan ataukah bertentangan dengannya? Ya, baik. Karena lafaz azan itu makhsusah. Lafaz azan itu adalah sudah sesuatu yang ditetapkan. Gitu ya. Jadi tidak boleh di situ adanya istihsanat, menganggapkan lebih mungkin baik ditambah bacaan-bacaan tertentu, apakah ayat Al-Qur'an atau syair-syair yang dibuat. Ya, itu dilantunkan terlebih dahulu barangkali lebih baik. Ini yang terjadi di tengah-tengah keumuman manusia, ya, keumuman kaum muslimin. Baik. Maka oleh karena itu kita ingin mempelajari bagaimana sih sebenarnya azan itu yang benar, karena muadzin itu ada keistimewaannya nanti, ya, ada keistimewaan muadzin. Kemudian juga bagi orang yang mendengarkan azan ada amalan, apabila dia melakukan dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu karena azan itulah ibadah. Baik. Jadi azan itu adalah pemberitahuan, ya, i'lam bidukhuli waqti shalah, pemberitahuan akan masuknya waktu salat. Tapi dengan alfaz, dengan bacaan-bacaan yang khusus, ya. Baik. Wa huwa wajibun, azan itu hukumnya wajib. Ya. Hukumnya wajib, ya. Sebagaimana dalam hadis, ya, dalam hadis yang sahih, hadis muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, an Malik ibn Huwairith, ya, dari Malik ibni al-Huwairith, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hadaratis shalah
falyu'adzinu lakum ahadukum. Ya. Nabi SAW bersabda, apabila telah tiba waktu sholat, maka hendaklah salah seorang di antara kalian itu mengumandangkan azan. Jadi di sini perintah. Ya, maka para ulama menyebutkan bahwa hukum azan itu adalah wajib karena perintah. Hukum dasarnya setiap perintah itu adalah yaqtadhi al-wujub, yang menunjukkan perbuatan tersebut adalah wajib. Baik. Kemudian apabila telah tiba waktu salat, maka hendaklah salah seorang di antara kalian itu mengumandangkan azan dan mengimami di antara kalian akbarukum, yang paling tua, yang paling besar, ya, yang tua di antara kalian. Kemudian Syekh rahimahullah mengatakan faqad amarahu sallallahu alaihi wasallam bil adzan. Maka di sini kata beliau faedahnya Nabi SAW telah memerintahkan untuk azan. Wal amru lil ijabi. Ya, sementara perintah itu menunjukkan bahwasanya perbuatan tersebut adalah wajib. Ya, lil ijab. Kama huwa ma'lum, sebagaimana sama-sama kita fahami, kita ketahui. Itu dalil yang pertama. Azan itu hukumnya wajib. Kemudian dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu juga hadisnya muttafaqun alaih. Ya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza ghaza bina qauman lam yakun yaghzu bina hatta yasiha wa yanzura fa in sami'a adhanan kaffa anhum wa illam yasma' adhanan aghara alaihim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW, ya, anna Nabi SAW karena apabila hendak, ya, ghaza bina, ya, berperang, ya, apabila Nabi hendak memerangi suatu kaum, artinya berangkat bersama sahabatnya. Nabi berangkat bersama sahabatnya ingin memerangi suatu kaum. Lam yakun yaghzu bina, Nabi belum memerangi mereka, ya, sehingga yasihu wa yanzur, sehingga Nabi sallallahu itu mendengar dan menunggu. Sehingga salah, ya, sehingga tiba waktu subuh dan menunggu, bukan yasih, tapi ya, sehingga tiba waktu subuh dan menunggu dan melihat, yanzur dan melihat. Fa idza sami'a adzanan, maka apabila Nabi sallallahu mendengar azan, ya, di suatu kaum tersebut Nabi mendengar azan, kaffa anhum, Nabi tidak jadi memerangi mereka. Kaffa anhum, ya, tidak jadi memerangi. Jadi Nabi menunggu, tidak langsung menyerang di malam hari, tapi menunggu sampai tiba waktu subuh dan sampai sudah terlihat, ya, beliau, ya, menunggu sampai sudah tiba waktu subuh. Apabila mendengar azan, maka Nabi tidak jadi memerangi mereka. Wa illam yasma' adzan aghara alaihim. Bila Nabi sallallahu tidak mendengar azan, maka Nabi lalu memerangi mereka. Dalil ini juga menunjukkan bahwasanya azan itu adalah hukumnya wajib. Hadisnya muttafaqun alaih. Baik. Jadi ini hadisnya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza ghaza bina qauman lam yakun yaghzu bina hatta
yasbiha wa yanzur ya fa in sami'a adzanan kaffa anhum wa in lam yasma' adzanan aghara alaihim. Ya, demikianlah setiap peperangan Nabi sallallahu apabila beliau hendak memerangi suatu kaum. Jadi tidak serta merta, ya, menunggu dan memperhatikan bagaimana kondisi kaum tersebut. Ya, di antaranya apabila mereka mengumandangkan azan, ini menunjukkan bahwasanya kaum tersebutlah sebagai seorang mukmin. Ya, maka Nabi tidak memerangi mereka. Kemudian yang kedua yaitu fadluhu, keutamaan azan. Ya, keutamaan azan. Hadis dari Muawiyah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal muadzinin atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Sesungguhnya muadzin itu adalah manusia yang paling panjang lehernya pada hari kiamat. Jadi ketahuan, ya, dia yang paling panjang lehernya pada hari kiamat. Atwalun nasi a'naqan. Jadi seorang muadzin itu adalah yang paling panjang lehernya pada hari kiamat. Hadis sahih riwayat Muslim. Kemudian dari Abdurrahman ibni Abdullah ibni Abdurrahman ibni Abi Sa'sa'ah al-Ansari, thumma al-Mazini, an abihi annahu akhbarahu anna Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala lahu inni araka tuhibbul ghanam. Ya, jadi seorang sahabat ini dia menceritakan, ya, dari bapaknya bahwasanya bapaknya telah mengkhabarkan kepadanya bahwasanya Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan kepadanya, saya melihat kamu sangat menyukai ghanam, yaitu menggembala kambing, ya, sangat menyukai menggembala kambing, wal badiyah, sangat menyukai kambing, dan al-badiyah itu pedalaman. Badiyah itu daerah pedalaman. Tentu kalau di Arab itu mereka menggembala kambing atau domba, mereka membawa ke pedalaman, ya. Karena di sana ada rumputan, ada pepohonan. Karena di sana itu tempat tumbuhnya rumput tidak seperti di negara kita. Itu di tempat-tempat tertentu. Tentu yang paling banyak itu di daerah namanya al-badiyah, daerah pedalaman. Fa idza kunta fi ghanamika, maka kata Abu Sa'id, apabila engkau sedang menggembala kambing-kambingmu, atau engkau sedang berada di badiyah, ya, engkau sedang berada di pedalaman, ya. Fa'adzanta bis-shalah, maka hendaklah engkau mengumandangkan azan untuk melaksanakan salat. Jadi walaupun dia sendirian di pedalaman, kalau sekarang mungkin orang di pegunungan atau di saat dia bepergian mendaki gunung dan lain sebagainya, maka hendaklah dia mengumandangkan azan untuk melaksanakan salat. Farfa' sautaka bin nida, maka hendaklah engkau meninggikan suaramu di saat engkau mengumandangkan azan. Jadi disuruh meninggikan suara. Fa innahu la yasma' mada saut al-muadzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Ya, kenapa disuruh untuk meninggikan suara atau mengeraskan suara di saat dia mengumandangkan azan, walaupun dia sedang berada di pedalaman yang tidak ada seorang pun mungkin di sekitarnya, tidak ada perumahan, ya.
Karena kata Abu Sa'id, sesungguhnya suara yang di saat dia memandangkan azan, sejauh mana suara tersebut terdengar oleh jin ataupun oleh manusia atau terdengar oleh sesuatu, pohon, batu dan lain sebagainya. Sesuatu di sini sifatnya umum. Apapun yang mendengarkan suara azan tersebut, jadi hal tersebut syahidalahu yaumal qiyamah, itu akan menjadi saksi kebaikan baginya pada hari kiamat. Itu jadi kita tidak boleh justru di saat sendirian kecilkan suara mengumandangkan azan atau tidak demikian, justru disuruh mengeraskan suara walaupun kita sendirian, karena setiap makhluk yang mendengar azan dia akan menjadi saksi kebaikan bagi kita pada hari kiamat. Itu diantara keutamaan azan Qala Abu Sa'id sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Sa'id mengatakan, aku mendengarnya. Perintah tersebut aku mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu demikianlah para sahabat dalam menyampaikan sesuatu, mereka bukan berdasarkan pendapatnya. Nah, ini poin penting bagi kita semua, poin penting bagi kita berkaitan dengan permasalahan agama. Jadi tidak boleh berdasarkan pendapatnya. Kalau itu berkaitan dengan hukum-hukum syar'i, berkaitan dengan perintah dan larangan, tidak boleh berdasarkan pemikirannya, tapi harus berdasarkan hadis Nabi SAW. Maka Abu Sa'id di sini mempertegas, kata beliau, sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar langsung dari Nabi SAW perintah tersebut. Perintah untuk mengeraskan suara di saat dia berada di pedalaman ketika tiba waktu sholat untuk mengumandangkan azan. Atau kita di kendaraan, tiba waktu sholat di kendaraan, berhenti, mungkin setelah itu kita mengeraskan suara. Jadi keutamaannya, setiap makhluk yang mendengar, bahkan jin yang mendengarnya atau manusia yang mendengarnya atau binatang atau benda-benda yang lain yang mendengarkan, maka semua itu akan menjadi saksi kebaikan baginya pada hari kiamat kelak. Sekarang sifat-sifat azan. Sifat azan. Bagaimana bunyinya? Bagaimana cara dalam mengumandangkan azan? Ini dari Abdullah bin Zaid ibni Abdi Rabbih, Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih. Dia berkata, lamma ajma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yadliba bin naqus wa huwa lahu karahah limuwafaqatihi an-nasara tafa bi min al-lail ta'ifun wa ana na'imun. Baik. Jadi kata Abdullah bin Zaid, ketika Rasulullah SAW berkumpul bersama para sahabat, memerintahkan untuk memukul an-naqus ini, seperti lonceng atau beduk, kalau bahasa sekarang, beduk atau lonceng yang digunakan oleh orang-orang Nasara di saat mereka memanggil jamaahnya ke tempat-tempat ibadah mereka, Naqus ini lonceng atau beduk, Wa huwa lahu karahah, padahal ini adalah perkara yang dibenci. Perkara yang dibenci. Kenapa? Karena an-naqus ini adalah alat yang digunakan oleh orang-orang Nasara di saat mereka memanggil jamaahnya untuk beribadah di tempat-tempat ibadah mereka. Jadi
dibenci, sesuatu yang dibenci. Tapi karena ketika itu belum dapat petunjuk dari Allah bagaimana tata cara memanggil untuk melaksanakan salat, ya. Jadi ayat perintah salat sudah datang, tapi bagaimana cara memanggil kaum muslimin agar mereka mendatangi tempat ibadah, yaitu masjid. Bagaimana cara memanggilnya? Maka kata Abdullah bin Zaid, berlalulah malam, berlalu malam, wa ana naim, dan saya ketika itu sedang tertidur, jadi mungkin berkumpul, bermusyawarah bagaimana cara memanggil kaum muslimin untuk melaksanakan azan, dan tidak ada keputusan, pada malam itu. Walaupun Nabi mengisyaratkan untuk menyuruh memukul sebagaimana orang-orang Nasara, padahal itu perkara yang dibenci karena itu adalah merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang Nasara. Jadi kata Abdullah bin Zaid, ketika malam berlalu saya sedang tertidur, kemudian dia bermimpi, rajulun alaihi thawban akhdaran. Dia bermimpi seorang laki-laki memiliki dua pakaian, kedua-duanya pakaiannya berwarna akhdaran, berwarna hijau. Dia bermimpi, dalam mimpinya melihat seorang laki-laki yang menggunakan pakaian hijau, wa fi yadihi naqus yahmiluhu, dan di tangannya ada naqus, itu alat lonceng atau beduk, lonceng atau beduk yang dia bawa. Kemudian dia berkata, faqultu ya Abdullah atabi'an naqus, lalu dia berkata, wahai hamba Allah, apakah engkau ingin menjual naqus ini, menjual lonceng atau beduk ini? Wa ma tasna'u bihi, lalu ia berkata, apa yang engkau inginkan, apa yang engkau ingin perbuat kalau seandainya aku menjualnya? Faqultu nad'u bihi ila shalah. Lalu Abdullah mengatakan, naqus ini dengannya kami akan memanggil orang untuk melaksanakan salat. Ini kapan nih? Dalam mimpi, Kemudian afala adulluk ala khairi min dzalik, maukah aku tunjukkan kepadamu sesuatu yang lebih baik daripada ini, dari naqus ini? Faqultu bala, lalu Abdullah mengatakan, bala, baik, aku mau engkau tunjukkan kepadaku yang lebih baik dari itu. Taqulu, lalu diajarkanlah kepadanya azan, dalam mimpinya. Engkau katakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi di situ, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Ini azan yang diajarkan kepada Abdullah bin Zaid di dalam mimpinya oleh seorang laki-laki, yang menggunakan dua pakaian, kedua-duanya berwarna hijau. Tayyib. Thumma ta'akhkhar ghairi ba'id. Thumma taqul idza uqimta as-salah
Ya. Kemudian ya, kemudian engkau menunggu, ya, menunggu, artinya setelah azan kemudian menunggu dan dalam waktu yang tidak terlalu lama, ya. Setelah dia memandangkan azan kemudian menunggu dalam waktu yang tidak terlalu lama. Tsumma taqul, kemudian engkau bacakan, idza uqimtas shalah, apabila engkau ingin menegakkan salat. Diajarkan lagi tata cara iqamahnya, ya, itu Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ya. Kemudian Abdullah mengatakan, falamma asbahtu ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu bima ra'aitu. Kemudian kata Abdullah, maka tatkala aku bangun di pagi hari, aku mendatangi Rasulullah SAW dan aku menceritakan kepadanya apa yang aku mimpikan, Faqala Rasulullah SAW, inna hadhihi ar-ru'ya haqqun. Kata Nabi, sungguhnya mimpimu ini adalah mimpi yang benar. Ya. Insyaallah, ya, jika dikehendaki Allah. Tsumma amara bit-ta'dzin, kemudian diperintahkan untuk mengumandangkan azan. Fakana Bilal maula Abu Bakrin yu'adzinu bidzalik. Kemudian Bilal itu adalah merupakan hamba sahaya dari Abu Bakar yang mengumandangkan azan sebagaimana yang dimimpikan oleh Abdullah bin Zaid bin Abdul Rabbi. Ya. Jadi bukan berarti bolehnya seseorang mengambil dalil hukum melalui mimpi, ya. Kenapa ini boleh dari mimpi seorang sahabat? Karena ketika itu Nabi SAW masih ada, dan di saat itu kaum muslimin sedang berembuk, ya, sedang berkumpul berembuk bagaimana tata cara memanggil kaum muslimin untuk melaksanakan sholat. Ya, maka di saat seperti itulah, ya, beliau bermimpi, dan mimpinya itu Rasulullah SAW yang membenarkannya. Berarti ini takrir, ya. Seorang sahabat itu bermimpi, lalu Nabi SAW membenarkan mimpinya. Itu, ya, membenarkan mimpi, yaitu kalimat azan. Baik. Jadi demikianlah lafaz azan, itu sifat azan yang benar, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, walaupun hal tersebut melalui mimpi seorang sahabat. Baik. Jelas sini, ya. Jadi Allahu akbar, Allahu akbar, ruh itu, ya, Allahu akbar, Allahu akbar. Baik. Jadi Allahnya memang panjangnya tidak berlebihan, ya, ketika melafadzkan Allah, ya, tidak berlebihan panjangnya. Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi saat waqaf. Baik. Hadis ini hadis sahih, ya, diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi. Baik. Hadis hasan sahih. Kemudian pembahasan berikutnya berkaitan dengan azan, istihbab jam'ul muadzin baina kulli takbirataini fi nafas. Ya. Jadi disunnahkan bagi muadzin untuk mengucapkan lafaz takbiratain, dua takbir itu bersamaan, satu nafas.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Jadi istihbabnya apa? Disatukan ya antara dua takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi bukan diputuskan. Itu sunnahkan. Ini berdasarkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, ya, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga hadis sahih riwayat Muslim, Abu Daud. Ya. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW bersabda, "Idza qala al-muadzin," apabila muadzin membaca atau melafazkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, faqala ahadukum Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka bacalah salah seorang di antara kalian sebagaimana yang dibacakan muadzin, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi tidak dipisah, tapi dikumpulkan, ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tsumma qala asyhadu an la ilaha illallah, apabila muadzin mengumandangkan asyhadu an la ilaha illallah, maka qala asyhadu an la ilaha illallah, al-hadis sampai akhir hadis. Fa fihi isyarah zahirah, maka kata Syekh rahimahullah, ini isyarah zahirah, menunjukkan jelas, ya, ila anna al-muadzin yajma'u baina kulli takbirataini. Ini menunjukkan bahwasanya seorang muadzin dia di saat melafadzkan takbir dia satukan, ya, tidak dipisahkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung. Tidak dipisahkan, ya. Jadi dalilnya ini jelas. Ya. Baik. Wa anna as-sami' yajibuhu kadzalik. Demikian juga yang mendengarkan, ya, yajibuhu kadzalik. Wajib bagi yang mendengarkan azan untuk mengikuti sebagaimana yang dilafadzkan oleh muadzin. Itu, ya. Itu wa anna as-sami' sami'a yajibuhu kadzalik. Jadi yang mendengarkan azan juga wajib membaca sebagaimana yang dibaca atau dilafadzkan oleh muadzin. Ya, kemudian selanjutnya itu berkaitan dengan azan, al-istihbab at-tarji'. Ya, disunnahkan at-tarji'. Ini banyak yang tidak diketahui. Apa itu at-tarji'? At-tarji' huwa al-'audu ila syahadataini marratain. Yarfa'u as-saut ba'da qawlihima marratain bi khafdi as-saut. Ya, at-tarji' itu adalah mengulang dua syahadah itu dua kali. Ya. Dengan mengangkatkan suara setelah dia mengucapkan keduanya itu dengan suara pelan. Itu namanya apa? At-tarji'. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi dia baca pelan dulu, baru asyhadu an la ilaha illallah, baru dia keraskan suaranya. Itu sunnah, ya, bagi muadzin. Dia baca dulu dengan suara pelan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sebelum dia melafadzkan secara keras, gitu. Ya, namanya apa? At-tarji'. Ini sebagaimana dari Abi Mahdhurah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam 'allamahu hadzal adzan. Ya, bahwasanya Nabi SAW telah mengajarkan kepadanya azan seperti ini, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tsumma ya'udu fa yaqul, ya, kemudian dia mengulang,
Dia baca Allahu Akbar keras. Kemudian dia baca asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dengan suara pelan. Ya. Dia mengulangnya. Baru fayaqul, baru dia mengeraskan suara asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Marratain, itu 2 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Jadi di sini hadis sahih riwayat Nasa'i. Jadi sunnahnya apa? Tarji'. Ini kewajiban bagi muadzin untuk mengetahui, ya, agar dia bisa melaksanakan azan sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada sunnah apa? Tarji'. Gitu ya. Tarji' maknanya al-aud, itu mengulang. Ya, asyhadu an la ilaha illallah dengan suara pelan. Demikian juga asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali. Dua kali dengan suara pelan sebelum dia mengeraskannya. Gitu ya. Baik. Sudah azan sekarang, praktek dulu. Baik, silakan azan dulu. Di dalam sekarang. Azannya di dalam. Di sini. Di dalam ya.
Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Taib. Jadi istihbab at-tarji'. Ma huwa at-tarji'? Apa itu tarji'? Mengulang bacaan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, sebelum dia membacanya dengan keras. Ya, itu sunnah. Taib. Barangkali jarang dipraktekkan, ya. Tapi alhamdulillah dulu kita ketika di saat di Damai, masya Allah. Jadi muadzinnya awal-awal kita datang, masya Allah, kita dengerin, gitu ya. Jadi masya Allah memang artinya benar-benar mengamalkan sunnah. Yang ini terasa asing di tengah-tengah kaum muslimin itu sendiri. Kenapa? Karena mungkin barangkali jarang dibahas, ya. Ataupun kalau dibahas pun mereka tidak memahaminya, gitu ya. Dan karena kebanyakan seperti kita sampaikan tadi, keumumannya mereka mengumandangkan azan tanpa mempelajari bagaimana tata cara azan yang benar sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Ya, baik. Kemudian berkaitan dengan azan juga, bahasan selanjutnya itu at-taswib fil azan al-awwal lis-subhi. At-taswib tadi apa? At-tarji'. Sekarang at-taswib, ya. Ma huwa at-taswib? At-taswib itu adalah ucapan as-salatu khairum minan naum. Ya. Azan at-taswib ini fil azan al-awwal lis-subhi. Jadi taswib itu disunnahkan itu di azan yang pertama. Salatu khairum minan naum itu di azan yang pertama, bukan di azan subuhnya, tapi di azan pertama, ya. Juga dari hadis Abi Mahdhurah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam allamhu azan wa fihi hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum. Ya. Fil ula minas subhi, ya. Ini Abu Mahdhurah, ya, dari Abi Mahdhurah bahwasanya Nabi SAW telah mengajarkannya azan, di antaranya kata beliau hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Kemudian as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum fil ula, itu di azan yang pertama minas subhi. Jadi di azan pertamanya, ya, di azan pertamanya. Kemudian Allahu Akbar, la ilaha illallah. Juga hadis ini hadis sahih riwayat An-Nasa'i. Baik. Sekarang at-taswibnya di azan yang keberapa? Di azan yang kedua cuma satu kali azan. Cuma satu kali azan subuh aja, ya. Tidak ada azan pertama, ya. Padahal disunnahkan itu adalah azan pertama untuk membangunkan kaum muslimin dari tidurnya. Makanya Bilal itu beliau mengumandangkan azan yang pertama, beliau mengumandangkan azan zuhur, ya, sebagaimana disebutkan oleh As-San'ani dalam kitab beliau Subulus Salam. Ya. Jadi syariat at-taswib, disyariatkan at-taswib itu innama hiya fil azanil awal lil fajri. Kata beliau, itu disyariatkan at-taswib itu adalah di azan yang pertama, ya, azan yang pertama salat fajar, ya. Di azan pertamanya li'annahu lil iqadhin naim. Apa tujuannya? Untuk membangunkan orang-orang yang tidur. Jadi bukan membangunkan orang yang tidur itu dengan bacaan-bacaan yang lain di masjid seperti kita dengarkan saat ini, ya. Ada yang style baca Qur'annya sehingga terganggu orang lain. Ada yang teriak-teriak, ya. Itu membangunkan orang tuh teriak-teriak di masjid
Sementara yang sunnah ya dalam rangka membangunkan itu adalah dengan azan pertama. Ya. Karena ada keutamaannya. Ya, azan itu adalah dakwah yang sempurna sehingga ketika azan dikumandangkan syaitan itu dia lari ya. Lari menjauh. Gitu. Lari menjauh sampai dia tidak terdengar azan. Tapi kalau teriak-teriak setan lari. Kalau orang di masjid style yang lain-lainnya, apakah setan lari? Tidak akan. Sehingga orang itu pun ya bacaan-bacaan yang tidak ada tuntunannya kemudian dapat mengganggu orang yang sedang beribadah. Kalau azan hanya sebentar. Tapi ini dia bacalah macam-macam bacaan yang tidak ada tuntunan, tidak ada sumbernya. Atau dia menyetelkan Al-Qur'an di situ. Juga tidak ada tuntunannya. Ya. Tidak ada tuntunan, tidak ada perintah dari Nabi SAW untuk membangunkan dalam rangka membangunkan orang. Kamu setel Al-Quran, tidak ada. Justru apa? Yang disuruh adalah azan, itu azan pertama. Maka di saat itulah membaca at-tathwib, yaitu as-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik dari tidur. Ya. Wa amal azan ats-tsani fa innaha i'lam bidukhulil waqti ya wa du'a ila salah ya atau wa du'a ila salah ya wa du'a ila salah. Adapun azan yang kedua kata beliau, maka ini adalah merupakan pemberitahuan akan masuknya waktu salat subuh. Kalau tadi azan fajar ya, azan sebelum masuknya waktu subuh ya, sekitar setengah jam sebelum masuk waktu subuh itu azan, atau lebih ya, kurang lebih 45 menit sebelum azan subuh. Makanya kalau kita ke Makkah atau Madinah itu terdengar azan pertama, jangan sampai kita salat subuh di situ. Itu belum masuk waktu subuh itu, ya, karena sholat di luar waktu tidak sah. Karena di antara syarat sah sholat itu adalah masuknya waktu, ya, masuknya waktu. Adapun azan yang kedua, fainahu i'lam, sesungguhnya azan yang kedua itu adalah pemberitahuan akan masuknya waktu sholat subuh dan mengajak manusia agar mereka melaksanakan salat. Intaha, sampai di sini ya. Jadi ini pendapat dari Ustaz Ani dalam kitab beliau Subul Salam ya. Beliau juga sebagaimana dinukilkan oleh Ibnu Ruslan ya dalam kitab Subul Salam. Jadi disyariatkan at-tathwib adalah di azan yang pertama ya, sebelum masuknya waktu salat subuh, itu sebelum terbit fajar. Karena salat subuh itu masuknya waktu salat subuh itu apabila terbit fajar shadiq. Karena fajar itu terbagi dua, ada fajar kadzib, ada fajar shadiq. Ya, fajar kadzib itu dia cahaya putih yang melintang ya di tengah, itu dia akan hilang. Tapi kalau fajar shadiq itu yang membentang di ufuk timur ya, cahaya putih yang membentang di ufuk timur, itu pertanda masuknya waktu subuh. Dan cahaya putihnya terus sampai terbit matahari, dia terus tambah terang, bukan setelah subuh tambah gelap. Kalau sekarang kita salat setelah subuh tambah gelap, ya, hatta yatabayyan, ya, sehingga jelas perbedaan antara benang putih dengan benang hitam dari fajar. Artinya jelas, ini malam, ini sudah terang, itu harus jelas. Ya, makanya patokannya itu dalam melaksanakan salat. Dalam melaksanakan salat, semua salat itu bukan tauqid yang ada ditempel tauqid sepanjang masa, bukan di situ patokannya.
Ya, patokannya apa? Melihat matahari. Ya, kalau waktu zuhur apabila matahari sudah tergelincir, ya. Sudah tergelincir, matahari terbit dari timur, tergelincir ke barat. Ya, bayang-bayangnya sudah mengarah ke timur, maka ini masuknya waktu apa? Waktu zuhur. Ya, dahulu ketika di Yaman itu ada, jadi dibuat seperti apa ini, seperti sumur kecil itu, seperti ya bulat, kemudian ditancaplah besi, jadi supaya bisa melihat, ini muadzin datang itu melihat dulu, melihat masuk waktu atau belum, ya gitu ya, melihat. Jadi kalau asar itu bayang-bayangnya sudah melebihi sudah melebihi dari tongkat yang ditancap, ya misalnya kasih tongkat, jadi bayang-bayangnya pas, ini berarti masih belum. Begitu lewat sedikit, itulah masuknya waktu asar. Ya, bayang-bayangnya sudah lebih dari benda yang ditancap. Kemudian maghrib, terbenamnya matahari. Begitu terbenamnya matahari, itulah masuknya waktu maghrib. Ya, makanya disitulah kita berbuka puasa, disuruh bersegera. Jadi begitu matahari terbenam langsung berbuka. Karena berbuka puasa patokannya bukan azan. Terkadang orang makan dulu baru diazan, ya kan? Jadi patokannya begitu matahari terbenam sudah, ya, berbuka puasa. Kemudian waktu Isya, awal-awal waktu Isya itu adalah begitu hilangnya syafaqul ahmar. Begitu hilang mega merah, muncul asfar, pertama kuning, ya, setelah merah hilang berarti muncul yang kuning, ya, kemudian putih, itulah masuknya waktu awal-awal waktu Isya. Berarti maghrib dan Isya ini dekat, ya, berdekatan. Kemudian fajar, subuh, terbitnya fajar shadiq. Berarti seperti itulah tata cara dalam melaksanakan sholat. Jadi bukan, ya, patokannya kan taukid, apalagi taukidnya sepanjang masa, ya kan? Itu. Jadi demikian yang sunnah dalam menentukan waktu azan, ya. Oh, itu model kuno, sekarang kan canggih, ya kan? Tidak demikian, ya, karena apa yang diajarkan oleh Nabi SAW ini pasti benarnya. Tapi kalau penelitian manusia atau dibuat alat-alat yang dibuat itu tidak sesempurna, ya, karena buatan manusia itu sendiri aja tidak ada yang sempurna, apalagi bikinan manusia. Makanya tidak boleh kita selalu berpatokan kepada itu, tapi ya berpatokan kepada pelajaran yang telah diajarkan oleh Nabi SAW. Itu patokan kita dalam beribadah kepada Allah, harus seperti itu, ya. Itu. Baik. Makanya hati-hati salat subuh, ya. Ya, hati-hati kita salat subuh, jangan sampai salat subuh belum terbit fajar. Ya, belum terbit fajar. Gitu. Karena salat di luar waktu. Seandainya seseorang melakukan salat ini, dia melakukan salat, sudah selesai melakukan salat, ternyata mungkin karena pengaruh mendung, begitu dilihat ternyata belum masuk waktunya, maka wajib baginya untuk mengulang salatnya. Ya, wajib baginya untuk mengulang salat. Kenapa? Karena dia melakukan salat di luar waktu. Itu. Baik, ya, apalagi salat subuh, ya. Ada yang menginformasikan bahwasanya salat subuh di Indonesia, dan ada sebagian asatidzah juga pergi meneliti, pergi ke laut satu kali di antara asatidzah kita, kemudian satu kali lagi dia pergi ke bukit untuk melihat waktu subuh. Ternyata yang taukid itu terlalu cepat, gitu, ya, terlalu cepat. Mereka mengatakan, ada yang Ustadz Badrus Salam, kalau saya dengar, beliau pernah meneliti, beliau mengatakan itu 20 menit lebih cepat.
Itu ya, 20 menit lebih cepat. Makanya ada juga seorang profesor yang meneliti, beliau mengatakan itu antara 20 sampai 30 menit. Berarti lama ini. Makanya tidak boleh kita ya, seandainya makan sahur pun di saat itulah waktu yang paling utama makan sahur. Karena sunnah mentakhirkan makan sahur. Gitu ya. Jangan waktu sahur masih ada kita sudah tidur karena salat subuhnya belum terbit fajar. Maka ini harus kita berhati-hati dengannya, ya. Harus berhati-hati dalam ibadah. Ibadah bukan hanya sekedarnya, tapi harus benar-benar memahaminya dan melaksanakan sesuai dengan petunjuk dan tuntunan. Orang yang beribadah di luar dari tuntunan, walaupun bersungguh-sungguh dalam melakukannya, tidak akan diterima oleh Allah, ya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Fudail bin Iyad rahimahullah. Jadi ada ketentuan ikhlas, kemudian mutaba'ah. Itu ikhlas mutaba'ah, bukan berdasarkan emosi dan hawa nafsu atau kebanyakan orang melakukannya, tidak. Ya, tidak boleh demikian. Walaupun semua manusia menyelisihinya, dia tetap mengikuti Allah dan Rasulnya dalam beribadah. Ya, walaupun semua manusia menyelisihinya, tidak boleh. Dalam beribadah itu harus cukup syaratnya. Kalau tidak cukup syarat dalam beribadah, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah sekarang kondisi kita, ya, yang ditugaskan sebagai penanggung jawab dalam masalah ini. Makanya harus orang-orang yang betul-betul alim. Di samping dia alim, juga orang yang bertakwa. Dia takut kepada Allah, ya, sehingga dia tidak bermudah-mudahan, gitu ya, tidak bermudah-mudahan. Dia harus orang yang amanah juga, ya, sehingga kaum muslimin itu benar-benar benar-benar dalam melaksanakan ibadah cocok, ya, benar dalam melaksanakan ibadahnya. Itu bukan dia beribadah tapi di atas kesalahan, ya, alhamdulillah. Maka ya, seorang yang diangkat yang mengurus masalah agama ini harus benar-benar orang yang ahli di bidangnya. Bila diangkat orang yang tidak ahli di bidangnya, maka ini bahaya. Nabi SAW mengatakan dalam hadis, ya, idza wuliyal amr li ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Apabila suatu perkara sudah diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggu kiamat, tunggulah kehancuran. Bukan tidak ada peringatan dari Nabi. Nabi sudah ingatkan, sudah peringatkan, ya, sebagai penanggung jawab suatu masjid, ya, yang dia wakilkan untuk memandangkan azan harus orang-orang yang benar-benar mengetahui ilmunya. Dia harus mewakilkan dan orang yang amanah di dalam melaksanakannya. Bukan azannya itu sifatnya gotong royong, ya. Karena memang kebiasaan kita di Indonesia itu sifatnya gotong royong. Akhirnya azan dan imam gotong royong, gitu ya. Tidak ada ketentuan yang pasti. Beda dengan di negara-negara yang benar-benar memperhatikan hal tersebut. Coba kita mau azan di Masjidil Haram atau di masjid-masjid di itu, tidak ada, tidak mungkin bisa, karena sudah ditetapkan oleh pemerintahnya, ditetapkan muadzinnya, ditetapkan imamnya, ditetapkan, dan mereka bertanggung jawab di atasnya. Kalau dia ada uzur syar'i tidak bisa, maka ada sudah disiapkan juga penggantinya. Jadi bukan sifatnya gotong royong dalam masalah ibadah, ya, masalah adzan dan iqamah sifatnya gotong royong. Ya, taib. Namun inilah yang terjadi saat ini, ya, di tengah-tengah kaum muslimin, ya. Karena faktor apa? Jauhnya manusia dari ilmu agama, ya, dari ilmu agama. Miskinnya manusia dari ilmu agama, sehingga inilah yang terjadi, ya, naudzubillah. Taib. Jadi demikian pembahasan kita berkaitan dengan adzan. Insyaallah kita lanjutkan, karena masih ada beberapa poin ini berkaitan dengan adzan, ya, masih banyak sedikit. Ada beberapa poin dan ini penting, ya, penting kita ketahui, ya, sehingga, ya, dengannya bisa tegak
ibadah kita bisa tegak, ya. Dengan ilmu pengetahuan ibadah kita bisa tegak, ya. Kemudian juga kebenaran itu akan meluas, ya, akan meluas kebenaran. Jadi apa yang kita sampaikan ini adalah lengkap berdasarkan dalil dari Nabi SAW, perkara-perkara yang berkaitan dengan adzan. Baik. Sebelum kita tutup ada pertanyaan? Puasa kan kita tadi dengar ada jeda sekitar 20 menit lah dari yang waktu sebenarnya gitu ya. Seandainya kita katakan bangun siang kan, subuh jam 4.30, nah, kita baru makan, tapi karena kita yakin 20 menit masih ada waktu tambahan gitu, extra time gitu, apakah pas azan kita ngelanjutin azan? Ya, kalau azan yang di luar waktu berarti kita masih bisa makan. Anggaplah itu azan pertama berarti. Ya, anggaplah itu azan pertama. Kenapa? Karena azan pertama itu adalah membangunkan, ya, tujuannya membangunkan orang yang sedang tertidur, baik untuk makan sahur ataupun untuk dia melaksanakan sholat malam, karena masih ada jedanya. Kemudian baru nanti azan yang kedua, nah, sudah baru stop dia stop di saat azan yang kedua, ya, stop makannya. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis, kulu washrabu, makan dan minumlah kalian hatta yu'adzin ibnu Ummi Maktum inna bilalan, karena sungguhnya Bilal itu dia azan bil lail, kata Nabi, karena di azannya Bilal itu masih malam, masih dianggap malam walaupun sudah dekat waktu subuh. Jadi makan minumlah kalian sampai kalian mendengar azan Abdullah bin Ummi Maktum, karena Abdullah bin Ummi Maktum yang ditugaskan Nabi untuk melaksanakan azan apa? Azan subuh, ya, azan fajar, ya, azan subuh. Kalau Bilal dia azan pertama sebelum terbitnya fajar. Berarti kalau azan sekarang ya seperti itu. Karena kalau kita lihat memang, ya, belum nampak, ya, fajar shadiknya belum nampak, ya. Jadi bagaimana kalau seandainya kita di tengah masyarakat harus diberitahukan, ya, dia harus dikasih tahu. Kalau mereka tetap mau melaksanakannya, ya sudah, kita harus salat, ya, salat sesuai dengan waktunya, jangan salat di luar waktu. Gitu, ya. Karena tidak boleh ikut-ikutan dalam ibadah, harus dengan pengetahuan yang benar. Di antaranya, ya, salat itu harus setelah masuknya waktu salat. Tidak boleh salat di luar waktu. Ya, tidak sah salat di luar waktu. Makanya Abdullah bin Ummi Maktum itu beliau tidak melihat, tapi sahabat yang lain memberitahukan kepadanya bahwasanya fajar sudah nampak, ya, sudah nampak. Hatta yatabayyanu, ya, sehingga jelas bainal khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr. Gitu, ya, sudah jelas antara benang putih dan hitam. Maksudnya benang putih dan hitam itu jelas antara malam dan awal dari terbitnya fajar. Itu terbitnya fajar itu pertanda apa? Awalnya siang, ya, awalnya pagi. Itu terbitnya fajar. Disitulah masuknya waktu subuh. Ya, kemudian setelah itu ada jeda lagi juga, jeda antara azan dan iqamah itu, ya. Ada salat fajar. Salat fajar pun kapan? Setelah azan yang kedua. Kalau salat fajar setelah azan pertama itu bukan, namanya tahajud masih. Ya, masih termasuk tahajud. Nah, ini yang penting diperhatikan oleh orang-orang yang diberikan amanah oleh Allah kepada mereka. Dia menjadi amanah untuk mengurus kaum muslimin ini masalah ibadahnya. Siapa yang mereka yang ditugaskan? Nah, ini mereka harus paham, dan dia harus berusaha, ya, bersusah payah untuk melihat. Tidak boleh hanya sekedar patokan kepada tauqid sepanjang masa, itu tidak boleh. Ya, karena ini muhdats juga, perkara baru, ya kan, perkara baru.
Dan teknologi itu bikinan manusia. Manusia aja tidak ada yang sempurna, apalagi bikinan manusianya. Ya kan? Apalagi alat bikinan manusia. Apakah sempurna bikinan manusia? Orang manusianya tidak ada yang sempurna. Itu ya. Karena yang sempurna adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka demikianlah ya, dalam beribadah harus seseorang itu benar-benar yakin masuknya waktu. Ya. Benar yakin masuknya waktu baru dia melaksanakan. Ya, terutama kepada muadzin. Makanya seorang muadzin nanti ya akan ada pembahasannya, dia harus orang yang amanah. Harus orang yang berilmu. Muadzin itu amanah, berilmu, orang yang bertakwa juga. Karena muadzin itu disunnahkan naik ke atas menara dia untuk melakukan azan agar terdengar dan suaranya lantang. Ya. Dan azan itu bukan tujuan melagukan, tidak, tapi mengeraskan suara. Ya, dan lafaz-lafaz azan pun itu tidak boleh berlebih-lebihan. Ya, tidak boleh berlebih-lebihan. Nah, itu. Yang penting suaranya jelas lantang. Karena tidak ada nas yang menunjukkan azan itu diperindah, enggak ada. Yang disuruh memperindah itu suara di saat baca Al-Qur'an. Ya, lafaz azan ada. Ya, tidak ada riwayat, ya. Itu. Jadi dipilih Bilal karena Bilal suaranya lantang dan keras. Allahu akbar, Allahu akbar. Ya, kalau kita dengar azan sekarang ini di negeri-negeri, kalau di Arab itu di pedalamannya seperti itu, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, seperti itu. Ya, demikian juga di Yaman terakhir. Saya pergi, saya perhatikan lagi. Oh ya, asyhadu an la ilaha illallah. Jadi sederhana karena yang disuruh perindah itu bukan di azannya tapi saat membaca Al-Qur'an. Ya, hasinul Qur'an bi aswatikum kata Nabi. Ya, hiasilah Al-Qur'an dengan suara kalian yang indah. Tapi sekarang macam-macam model azan, ya. Ada ras, ada sikkah, ada nahawan, ada yang sedih. Ya, memang mau bersedih azan. Orang azan itu tujuannya memanggil agar orang bersegera. Ya, karena pertanda masuknya waktu, bukan mau bersedih. Ya. Ini macam-macam muncul. Ya, wallahu a'lam. Naudzubillah ya. Yang jelas ibadah yang pertama ya jelas ikhlas karena Allah, yang kedua mutaba'ah. Ini baru diterima. Kalau tidak ikhlas, walaupun dia mutaba'ah, tidak ikhlas tidak diterima. Tak mutaba'ah, ya, tidak ikhlas tidak diterima. Atau ikhlas tapi tidak mutaba'ah, tidak mengikuti ya, sesuai dengan tuntunan, juga tidak diterima. Makanya yang diterima kata Fudail bin Iyad rahimahullah, ibadah itu ikhlas karena Allah, kemudian mutaba'ah. Itu. Makanya seorang muadzin di saat dia mengumandangkan azan, apakah dia supaya didengar suaranya merdu? Nol, dia tidak akan mendapatkan keutamaan dari azannya. Itu. Makanya innamal a'mal binniyat, amal tergantung kepada niat. Kami muridin yakhata bisib kata Ibnu Abbas, ya, banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi dia tidak memperoleh pahalanya. Itu tadi karena dia yang pertama tidak punya pengetahuan yang benar tentangnya, kemudian jauh dari keikhlasan dalam mengamalkannya. Naudzubillah ya. Orang mudah dalam beribadah tapi belum tentu ibadahnya makbul, ya. Tapi kecuali orang-orang yang ikhlas dan mutaba'ah. Insyaallah kita lanjutkan untuk menyempurnakan pembahasan di pertemuan selanjutnya. Baik. Kalau seumpama kita nggak bisa berjamaah ke masjid, kalau harus azan sendiri kan? Kalau kita sholat sendiri. Iya, azan sendiri berarti seperti dalam hadis tadi. Ya, dalam hadis itu nggak Abdullah bin Zaid. Kita dengar nih azan di masjid gitu. Itu perlu azan sendiri lagi. Kalau seandainya azannya di luar waktu, kalau sholatnya di rumah sendiri,
Tapi kita dengar azan di masjid gitu. Enggak, cukup iqamah kalau sendiri. Cukup iqamah. Yang disuruh azan di saat kita berada di pedalaman. Ya kan, misalnya sedang di sawah sendiri kan jauh itu enggak kedengaran. Ya. Atau di hutan. Gitu ya. Maka begitu masuk waktu disunnahkan untuk mengeraskan suara azan. Gitu ya. Kemudian melaksanakan sholat. Gitu. Tapi kalau sudah terdengar azan di masjid, namun kita misalnya sholat karena sakit mungkin ya harus sholat di rumah, berarti kalau seperti itu cukup dia iqamah. Itu tidak perlu azan lagi. Baik, ilahuna subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.